Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menginstalasi dan membuat web server Linux Ubuntu di VirtualBox. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Adelia Safira, yang kedua ada Anissa Tusyaadah, yang ketiga ada Miftia Amanur, yang keempat yaitu saya sendiri, dan yang kelima Winda Onababan. Langkah pertama adalah instalasi Ubuntu. Silahkan download Ubuntu di link yang telah dicantumkan. Lalu klik yang berwarna hijau. Selanjutnya adalah menginstalasi VirtualBox. Silahkan download VirtualBox di link yang telah dicantumkan. Lalu pilih versi yang Anda ingin pakai. Kalau di sini kita memakai versi yang 7.0.10. Setelah selesai mendownload, kemudian buka filenya dan di bagian pop-up seperti tampilan pada di video, klik next saja. Kemudian tunggu proses instalasi hingga selesai. Kemudian klik finish. Setelah selesai, maka akan terbuka tampilan seperti pada video. Kemudian klik new. Pada bagian name, isi dengan Ubuntu 18.04. Kemudian pada bagian ISO image, klik folder atau file Ubuntu server yang sebelumnya telah di-download. Kemudian tekan finish. Maka tampilan akan seperti pada video. Kemudian pada bagian network, klik Bright Adapter, kemudian klik OK. Setelah selesai, kemudian klik Start. Tunggu prosesnya. Untuk melihat secara jelas, screen-nya dibesarkan. Pada bagian ini, klik Try and Install. Kemudian tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian pilih bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Kemudian klik Continue without adapting. Di bagian konfigurasi, klik sesuai di bawah saja, di down, klik down. Pada bagian ini juga klik down juga. Tunggu prosesnya hingga selesai. Pada bagian ini, klik down juga, sesuai settingan default saja. Klik continue. Kemudian pada bagian profile setup, masukkan nama kamu atau nama Ubuntu yang akan kamu gunakan. Kemudian your server name, isi dengan Mastercard, Ubuntu. Bagian username,
isi dengan nama Ubuntu, kemudian bagian password kamu isi sesuai yang kamu akan gunakan. Perlu diingat, bagian password dan username harus diingat, karena nantinya akan dimasukkan ketika login Ubuntu server. Kemudian di bagian Setup, klik tombol hingga tanda X keluar, kemudian klik down. Yang ini juga klik down. Setelah seperti ini, maka proses instalasi VirtualBox Ubuntu Server sudah selesai. Tunggu hingga proses instalasi hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, kemudian klik Reboot Now. Lakukan login dengan memasukkan username dan juga password yang telah dibuat. Untuk melakukan instalasi web server pada sistem Linux, maka kita harus melakukan update terhadap sistem Linux, mengetikkan sudo apt update, kemudian enter, dan masukkan password Ubuntu kembali. Ketikkan sudo apt install apache 2 untuk menginstal web server. Tunggu proses hingga selesai. Ketikkan Y dan enter kembali.
ketikkan sudo ufw applist untuk melihat list aplikasi yang telah dijalankan. Ketikkan sudo ufw allow Apache untuk mengatur port Apache sehingga dapat berjalan di port 80. Ketikkan kembali sudo ufw status. Jika status inaktif, maka kita ketikkan sudo ufw enable. Nah, kita lihat kembali dengan mengetikkan sudo ufw status. Nah, sudah allow, berarti sudah aktif. Kemudian kita ketikkan sudo systemctl status. Apache 2 untuk melihat sudah running atau belum. Cek Ctrl X kalau tidak bisa dikontrol C. Untuk mengecek alamat IP, ketikkan hostname strip I. Nah, ini hostname kita. Kalian bisa buka browser. Dan ketikkan hostname yang tadi sudah ada di browser kalian. Kalau tampilannya seperti ini, berarti sudah berhasil. Dan untuk mengecek alamat IP, kita tuliskan ifconfig. Berarti masih nelfon, kita ketikkan sudo apt install net close. Tunggu prosesnya selesai. Kita cek lagi dengan ifconfig. Dan ya, sudah berhasil. Selanjutnya, kita lakukan penginstalan FTP server pada web server yang telah dikonfigurasi dengan mengetikkan sudo apt install vs ftpd. Kemudian cek status FTP server dengan mengetikkan sudo systemctl status vs ftpd.
Kemudian ketik sudo systemctl enable strip no vs ftpd. Selanjutnya, lakukan konfigurasi firewall. Pertama dengan mengaktifkan sudo ufv allow 21/tcp. Kemudian sudo ufv allow 22/tcp. Kemudian sudo ufv allow 980/tcp. Kemudian sudo ufv allow 5000.2/10.000/tcp. Kemudian kita tambahkan user pada FTP server dengan mengetikkan sudo add user ftp user. Isikan data dan pastikan sudah benar. Ketika sudah benar, ketik Y. Selanjutnya kita membuat direktori baru dengan mengetikkan sudo mkdir/ftp. Selanjutnya kita lakukan perubahan kepemilikan file dengan perintah sudo chown ubuntu/ftp. Selanjutnya lakukan perubahan user menjadi admin dengan perintah sudo nano/etc/vsftpd.conf, dan tampilan akan keluar seperti gambar di bawah ini. Lanjutkan dengan masuk sebagai user root dengan mengetikkan sudo strip i. Lakukan perintah menyalin sebuah file dengan mengetikkan perintah berikut. Dan untuk membuat file baru dengan mengetikkan perintah berikut.
Selanjutnya, lakukan perintah untuk merestart FTP. Kemudian kita kembali ke browser, kita cari FileZilla, kita download FileZilla client, ketik aja yang download, kemudian buka file yang tadi situ tidak download, diklik saja, klik I agree, next aja, kita checklist yang desktop icon, next lagi, next install, tunggu proses hingga selesai, terus finish. Nah, di sini kita bisa memasukkan FTP yang tadi, hostname kita masukin, portnya kita tulis, di sini aku pakai yang 22, ini normal, usernya tulisin, passwordnya juga, kemudian klik connect, oke aja, masukin passwordnya lagi, kemudian oke. Nah, di sini masukin lagi hostnya, username-nya juga, password, dan juga portnya. Klik teleponnya, terus pasir. Nah, di sini kita bisa pilih file apa yang mau kita hubungkan. Kita cari dulu filenya, kita tarik aja dari bahan dari kiri dari kanan. Nah, ini tampilan kalau transfer file sudah berhasil. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.